Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Sabina dari kelas 15, absen 16. Hari ini saya akan bercerita tentang biografi Bapak Chairul Tanjung yang dikenal sebagai pembisnis yang sukses. Ingin tahu bagaimana perjalanan hidup beliau dan awal mula karir beliau? Mari kita tonton sama-sama. Check it out. Chairul Tanjung lahir pada 18 Juni 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Beliau merupakan putra dari Bapak Abdul Ghaffar Tanjung dan juga Ibu Halimah. Ayahnya Abdul Ghaffar bekerja sebagai wartawan pada masa Orde Lama dengan menerbitkan surat kabar beropla kecil. Sementara itu ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Chairul Tanjung memiliki 6 bersaudara. Pada masa Orde Baru, usahanya dipaksa berhenti dan tutup karena dianggap berseberangan secara politik oleh penguasa pada saat itu. Keadaan tersebut memaksa kedua orang tua Tanjung untuk menjual rumah mereka dan memilih tinggal di kamar losmen sempit dengan harga yang lebih murah. Chairul juga memiliki julukan yang sangat melekat pada dirinya, yaitu si anak singkong. Julukan tersebut diberikan padanya bukan karena makanan favoritnya adalah singkong, tetapi julukan tersebut dikenal untuk mendeskripsikan orang pinggiran yang ada pada masa tersebut. Chairul Tanjung mengenyam pendidikannya di SD Van Lith dan lulus pada tahun 1975. Ia melanjutkan sekolahnya di SMP Van Lith dan lulus pada tahun 1978. Lalu ia meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dia bersekolah pada SMA 1 Negeri Budi Utomo, Jakarta dan lulus pada tahun 1981. Setelah lulus SMA, Chairul Tanjung memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Chairul Tanjung memulai bisnisnya pada saat ia berkuliah. Ia memulainya dengan berjualan buku, lalu mendirikan usaha fotokopi, hingga berjualan kaos. Semua itu ia lakukan bukan hanya karena untuk mendapatkan pengalaman berbisnis, namun ia juga ingin membiayai kuliahnya. Ia juga sempat mendirikan toko yang menyediakan alat laboratorium dan alat untuk anak-anak kedokteran, namun usahanya itu bangkrut. Meskipun bisnisnya tidak berjalan mulus, Chairul tidak pantang menyerah hingga akhirnya ia dan ketiga temannya membuka sebuah usaha ekspor sepatu anak dengan nama PT Patriarti Sindutama. Usaha yang dilakukan Chairul dan ketiga temannya ini cukup sukses dan berhasil mendapatkan pesanan sepatu dari Italia sebanyak 160.000 pasang. Namun karena perbedaan visi dan misi Chairul dengan teman-temannya, ia memutuskan untuk keluar dari bisnis tersebut. Berbekal pengalaman dan jaringan yang cukup luas, Chairul memulai bisnis Paragroup dan pada tahun 1997 ia berhasil mendirikan Bank Mega yang awal mulanya itu adalah Bank Karman yang ia sudah beli kepemilikannya. Paragroup inilah yang menjadi cikal bakal Citicorp dan menjadikannya salah satu orang sukses di Indonesia. Tak hanya sampai di situ saja, Chairul juga mendirikan bisnis di bidang multimedia dengan mendirikan Trans TV yang sekarang menjadi salah satu TV swasta unggulan di Indonesia. Selain dikenal sebagai pebisnis sukses, Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Menko Perekonomian pada 16 Mei 2014 ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pada masa itu, SBY menunjuk Chairul Tanjung sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional sebagai Menko Perekonomian. Chairul saat itu menggantikan Hatta Rajasa yang resmi mengundurkan diri. Pelantikan Chairul Tanjung dilaksanakan oleh SBY di Istana Negara pada Senin 19 Mei 2014 berdasarkan pada keputusan Presiden nomor 41 tahun 2014. Sebagai seorang pebisnis sukses, tentu saja karir dan pemikiran Chairul Tanjung juga banyak dijadikan contoh sebagai inspirasi. Menurut Chairul, modal memanglah suatu hal yang penting untuk membangun serta mengembangkan suatu bisnis. Akan tetapi kemauan serta kerja keras adalah hal yang paling pokok yang harus dimiliki setiap seseorang yang memiliki keinginan untuk sukses.
Itulah biografi singkat dari seorang pebisnis dan konglomerat asal Indonesia, Khairul Tanjung. Berkat kesuksesan beliau dapat menginspirasi banyak orang dan menjadikan beliau sebagai salah satu orang terpenting di Indonesia. Semoga setelah melihat video ini sampai selesai, kalian terinspirasi untuk menjadi seorang pembisnis dan pengusaha sukses seperti beliau. Amin. Saya Rifa Sabina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.